Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas di sepanjang hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kasih dan setiamu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Biar namamu kami agungkan, kami tinggikan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus yang menolong dan memberkati kami semua. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema hidup baru yang terambil di dalam kitab Yohanes 3 ayat 1-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tidak tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimana cara kita bisa melihat kerajaan Allah? Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah dan tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dalam arti, setiap orang harus dilahirkan kembali sebagai kunci agar dapat melihat dan bertemu dengan Allah yang kudus. Nikodemus bertanya, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali padahal dia sudah besar atau tua? Dapatkah dia kembali lagi ke rahim ibunya agar dia bisa dilahirkan kembali? Nikodemus sungguh-sungguh belum memahami tentang kerajaan Allah, sebab dia masih hidup secara duniawi. Hidupnya masih bergelut dengan dosa dan kesenangan dunia. Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, berarti dia sudah masuk dalam kasih karunia Allah. Hidup lamanya yang penuh dosa dan kejahatan disucikan oleh darah Yesus Kristus yang kudus. Jadi, dia tidak perlu lagi membeli kurban sebagai penghapus dosa, sebab Yesus sudah mengorbankan dirinya sendiri dengan darahnya yang mahal. Hidup dan harga diri kita sudah dibayar lunas oleh nyawanya, tubuh dan darahnya. Setelah orang itu percaya bahwa Yesus Kristus sebagai penebus dosa dan yang menyelamatkan hidupnya, maka orang itu harus dibaptis. Pada saat dibaptis, Roh Kudus akan turun atas orang itu dan memeteraikan dalam kerajaan Allah, sehingga tidak satu kuasa pun yang dapat memisahkan diri dari kasih Allah, sehingga dia sudah milik Allah, pewaris kerajaan Allah. Bagaimana dalam keluarga Allah dimeteraikan menjadi sah, kuat ikatan kuasanya, kecuali orang itu sendiri yang memutuskan ikatannya. Allah memberikan destiny ilahi kepada setiap anak-anaknya. Saat orang tersebut telah dibaptis dalam air, bertumbuh mengenal jalan Kristus, maka dia memberi diri seutuhnya mengabdi atas kerajaan Allah. Secara alkitabiah, orang itu harus dibaptis dalam Roh juga dengan maksud agar orang tersebut dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Allah, dalam tanda kutip pelayanan. Akan tetapi kita masih hidup dalam dunia ini. Pola pikir dan sikap hati kita perlu diperbarui agar terjaga dari hari ke hari, supaya tetap kuat dalam iman dan mampu
bertahan, mampu setia sampai akhir. Roh Kudus penolong yang setia. Sehingga kita bisa menaklukkan daging kita, hidup kita selaras dengan hati dan pikiran Tuhan, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mampu menjaga hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita sangat terbatas. Akhirnya hidup kita sanggup mempermuliakan nama Tuhan dan tidak jadi batu sandungan. Kita jadi berkat sebab Roh Allah sendirilah yang melakukan semua itu atas kita, bukan diri kita lagi. Allah berotoritas penuh atas diri kita ketika menyerahkan hidup kita seutuhnya dipimpin dan dikendalikan kuasa Roh Kudus. Adapun hidup ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk renungan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kembali ya Bapa, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau mengabdi kepada Engkau, memuliakan nama Engkau di dalam setiap nafas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.